Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudara, dalam dunia ini ada dua kelompok manusia. Ada yang menolak untuk percaya Tuhan Yesus, atau tidak mau percaya sekalipun sudah mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ada yang tidak menolak. Kelompok orang yang tidak menolak Tuhan Yesus juga ada dua. Yang pertama, diberi iman untuk menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid-muridnya. Yang kedua, ngikutnya itu karena faktor lain, di antaranya faktor kebutuhan hidup. Nah, dalam bacaan Alkitab Yohanes 6 ayat 25-29 ini diceritakan orang banyak mencari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengatakan kalau orang banyak tadi yang mencari Tuhan itu, yang ingin bersama-sama dengan Tuhan, ternyata bukan karena percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi karena Tuhan sudah memberi mereka makan gratis dan enak dengan 5 roti dan 2 ikan. Marahkah Tuhan karena banyak orang ternyata punya motif yang lain? Saya tidak menangkap kemarahan itu. Karena di ayat selanjutnya Tuhan masih memberikan ajaran, masih memberikan firman-Nya yang begini bunyinya. "Sesungguhnya janganlah kamu terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan, melainkan berusahalah mencari hidup kekal yang aku Mesias dapat berikan kepadamu. Karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini." Orang banyak itu memang butuh makan, makanannya roti waktu itu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang mencari Tuhan Yesus waktu itu memang sedang susah hidupnya, bahkan dalam garis kemiskinan yang parah. Sementara Tuhan sudah memberi mereka makan, menjamu 5.000 orang laki-laki lebih, itu di luar perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan peristiwa itu rupanya ingin diulang lagi oleh orang banyak itu. Maksudnya begini, pikiran orang banyak itu ada pada makanannya, bukan kepada siapa yang memberi. Sementara yang Tuhan mau adalah percayalah kepada Tuhan Yesus, karena melaluinya hidup kekal diberikan. Tuhan mau nilai kekekalan itu bukan nilai yang sementara. Tujuan Tuhan hadir ya untuk kehidupan kekal itu. Begini sabda Kristus, "Inilah kehendak Allah, percayalah kepada Dia yang telah diutusnya," saut Yesus kepada mereka. Saudara-saudara, sekalipun saya sudah puluhan tahun menjadi seorang Kristen, bahkan menjalani panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, melalui nas ini saya berpikir kembali tentang perkataan Tuhan ini. Apakah ternyata pola pikir saya sama dengan orang banyak yang mencari Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 25-29 ini? Apakah ternyata yang saya cari bukan Tuhannya? Yang Tuhan katakan begini, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Paling tidak ada 2 refleksi yang saya temukan, saudara. Yang pertama, dengan mantap saya akan mengakui bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, dan saya bersatu dengannya dalam persekutuan orang-orang kudus, sehingga ketika saya lapar, ketika saya kekurangan, ketika saya sendirian, ketika saya tidak berdaya, ketika saya susah, ketika saya tidak mempunyai apa-apa, dan Tuhan tidak membuat mujizat seperti 5 roti dan 2 ikan seperti zaman dulu, maka saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Yesus dialah Allah.
Sebab tubuh dan jiwa saya adalah miliknya, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya dari Kristus Tuhan saya. Dan ketika dalam keadaan hidup sangat tidak bersahabat dengan saya tidak mau mencemarkan nama Kristus. Kalaupun saya harus lapar saat bersama dengan Tuhan, itu tetap tidak mengubah kepercayaan saya kepadanya. Soal pusing memikirkan persoalan hidup itu hal yang biasa. Cuman memang Tuhan sudah mengingatkan jangan terlalu pusing supaya dapat memikirkan hidup kekal. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mempunyai keputusan iman yang serupa dengan saya? Atau saudara mempunyai pertimbangan-pertimbangan lainnya? Bacalah sekali lagi perikop ini dengan cermat dan penuh perhatian. Berdoalah agar saudara menemukan maksud Tuhan atas diri saudara dan bagaimana iman saudara bekerja. Kedua, Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk membenci atau memarahi orang-orang yang punya motif lain ketika mencari Dia. Terbukti Tuhan masih memberikan sabdanya yang terang. Percayalah, Tuhan mengubah apa yang salah dalam diri orang banyak itu dengan firman. Saya merekam dengan kuat dalam jiwa saya dan menaruhnya di tempat teratas dalam perasaan saya tentang apa yang Tuhan lakukan kepada orang banyak itu. Sekalipun motifnya bukan motif percaya, Tuhan tetap mengajarkan firman. Tuhan tidak memaki-maki atau membentak-bentak orang banyak itu. Tuhan juga tidak mengancam atau mengusir. Sebab yang sedang Tuhan garap atau kerjakan adalah masalah hati, masalah jiwa. Dalam jiwa manusia kan ada akal budi, ada perasaan, ada kehendak. Bisa jadi memang tidak terpikirkan oleh orang banyak itu, karena pikiran mereka sudah tertutup oleh kebutuhan akan makanan. Bisa jadi orang banyak itu adalah orang-orang sederhana, yang berpikir dengan cara sederhana pula. Tuhan tetap menggembalakan mereka yang sederhana. Tahukah saudara, ada banyak di antara kita yang seperti orang banyak yang sederhana sekali, dan sesederhana pula berinteraksi dengan imannya. Dan saya akan menaati Kristus dalam menggembalakan mereka. Maukah saudara bersama-sama dengan saya mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur karena Engkau lah yang mempunyai firman dan berkenan mengaruniakan pada kami yang percaya kepadamu, sehingga firman-Mu terus-menerus mereformasi pikiran kami agar mengikut Tuhan dengan setia. Hal kebutuhan hidup yang memusingkan itu biasa. Cuman memang Tuhan sudah ingatkan, jangan terlalu pusing supaya ada space dalam jiwa kami untuk memikirkan perihal hidup yang kekal. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sedang orientasi, yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk dimentori. Hana Ibu Erlina, Elizabeth Katerina, Esra Citro. Tuhan, bentuklah mereka ini menjadi hamba yang setia kepadamu dan berilah kelembutan hati untuk dikuduskan tiap-tiap hari. Mohon Tuhan memberikan kesukaan untuk bersaat teduh dan belajar firman-Mu agar pelayanan ini dikerjakan menyenangkan hati-Mu. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat agar Roh Allah menggerakkan mereka semua dari anak-anak sampai orang dewasa mempunyai kasih persaudaraan yang sehat dengan pertama-tama merendahkan diri tiap-tiap saat dan bersatu hati untuk berdoa bersama-sama di gereja Tuhan. Kami rindu, kami mempunyai kehidupan rohani yang terang dan jelas melalui kehidupan bergereja yang sehat. Mendoakan pelayanan yang sedang dirancang dan dibuat oleh komisi-komisi agar dalam pelayanan itu misi Kristuslah yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.